30 September 1965, Indonesia menjadi saksi dari peristiwa yang paling kontroversial. Peristiwa ini juga dikenal dengan G30 SPKI. Kemungkinan besar di antara tentara yang ikut menculik itu ada kader-kader PKI. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari peristiwa ini. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Itulah kata-kata dari DN Aidit dalam film G30 SPKI. Karena ribut antara, tanda petik ribut antara Angkatan Darat dengan PKI, itu tidak ribut berteriak-teriak. Kalau Anda tidak mempunyai mata politik untuk mempelajari, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Dan menciptakan kontroversi yang masih terus diperdebatkan hingga pada saat ini. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani. Ini tragedi loh, tragedi yang berdarah. Saya putuskan kemudian bubarkan PKI. Semua bermula ketika tokoh sosialis Belanda yaitu Henk Sneevliet tiba di Indonesia pada tahun 1913. Pada 9 Mei 1914, Sneevliet dan teman-temannya berkumpul di Surabaya. Mereka kemudian mendirikan sebuah kelompok sosialis demokrat di Hindia Belanda dan memberi namanya ISDV. Sneevliet kemudian melakukan pendekatan kepada pribumi. Misalnya, Sneevliet memprotes hukuman terhadap Marco Kartodikromo. Marco Kartodikromo waktu itu bekerja di media surat kabar Dunia Bergerak pada tahun 1914. Dia diadili karena menerbitkan surat kabar anti Belanda, dan dari hal tersebut, pendekatan Sneevliet kepada pribumi mulai dilakukan. Pada tahun 1915, Sneevliet berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Semaon. Menurut Takashi Shiraishi, He, Semaun, met Sneevliet in Surabaya and was impressed by Sneevliet's humane attitude and writings, unaffected by Dutch colonial perspectives. setelah pertemuan mereka, Semaon banyak belajar. Semaon belajar menulis dan berbicara bahasa Belanda. Semaon pun pada akhirnya diangkat menjadi sekretaris ISDV di Surabaya yang didominasi oleh orang-orang Belanda. Seperti yang kita ketahui, ISDV ini berbasis ideologi Marxisme yang pada intinya memperjuangkan hak kepemilikan tanah dari kaum pemilik modal. Di sisi lain, Tan Malaka juga bergabung dengan organisasi ISDV ini karena pada waktu itu, Sneevliet juga sempat menjalin relasi dengan Tan Malaka saat di Belanda. Seiring berjalannya waktu, ISDV ini berkembang menjadi organisasi yang radikal dan anti-kapitalis. Di bawah kepemimpinan Henk Sneevliet pada tahun 1917, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober yang terjadi di Rusia harus diikuti juga oleh Indonesia. Kelompok ini pun pada akhirnya mendapat banyak pengikut, di antaranya tentara termasuk para pelaut dari Belanda. Dalam tahun tersebut, ISDV membentuk yang namanya Dewan Soviet. Mereka pun pada akhirnya memberontak di Surabaya. Para penguasa kolonial Belanda pada akhirnya menindas Dewan Soviet tersebut, termasuk pemimpin ISDV. Walaupun para petinggi ISDV telah dipulangkan ke Belanda, ternyata pada saat melakukan pemberontakan di Surabaya, ISDV mendapat dukungan dari Sarekat Islam. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan kelompok ini pun mulai berubah, yang dari awalnya mayoritas orang Belanda menjadi mayoritas pribumi, termasuk Tan Malaka juga bergabung dalam kelompok ini. Pada Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau disingkat PKH. Semaon pun menjadi ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua PKH. Sayangnya, hubungan antara Sarekat Islam dan PKH tidak berjalan begitu harmonis. Beberapa anggota Sarekat Islam termasuk Agus Salim bertolak belakang dengan pandangan PKH. Dalam surat kabar neraca, Agus Salim menekankan, tidak perlu mencari isme-isme lain yang akan mengobati penyakit pergerakan. Obatnya ada di dalam asasnya sendiri, asa yang lama dan kekal. Asas itu ialah Islam. Dan dari hal tersebut, mulai timbullah perselisihan di antara mereka. Dalam Kongres Sarekat Islam yang ke-6 pada tahun 1921, PKH akhirnya lepas sepenuhnya dari Sarekat Islam. Dan hal ini membuat PKH menjadi organisasi yang mandiri. Singkat cerita, pada tahun 1924, nama partai ini kembali lagi diubah. Kali ini, nama partai ini menjadi Partai Komunis Indonesia.
Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, PKI sudah memiliki banyak sekali pengikut seperti para buruh dan petani. PKI pun berhasil menjadi organisasi yang sangat besar dan sekaligus mengancam keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan pengawasan secara ketat terhadap organisasi ini. Pada saat itu, pemerintah Belanda juga sering mendapat aksi demonstrasi dari rakyat. Rakyat Indonesia sering melakukan aksi seperti pemogokan kerja serentak, demonstrasi terhadap kebijakan Belanda, dan termasuk aksi menolak pemerintahan Belanda di Nusantara. Hal-hal ini dipicu karena pada masa itu, rakyat Indonesia memang sering ditindas. Misalnya, antara tahun 1914 sampai 1917, pemerintah Belanda membuat keputusan menimbun bahan makanan, dan hal ini membuat harga bahan pokok melambung tinggi. Contoh lain lagi, pada tahun 1921, Gubernur Fogg menaikkan pajak dan jelas sekali kebijakan ini semakin memeras pribumi. Dari situasi ini, muncul rasa solidaritas dalam rakyat Indonesia. Mereka pun sering melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Karena hal tersebut, tokoh-tokoh komunis memanfaatkan situasi ini untuk menjalankan aksi perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda akhirnya mengambil tindakan yang tegas. Beberapa tokoh PKI yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat akhirnya ditangkap dan kemudian diasingkan. Seperti Tan Malaka, diasingkan ke Belanda pada tahun 1922, disusul Semaun pada tahun 1923, dan termasuk Darsono pada tahun 1925, dan tentu saja hal ini berdampak bagi perkembangan PKI. Melihat keadaan yang semakin genting akibat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, pada 25 Desember 1925, dalam pertemuan Prambanan yang dihadiri oleh tokoh PKI seperti Musso dan Alimin, yang menghasilkan keputusan untuk melakukan revolusi dengan tujuan melawan pemerintah kolonial Belanda. Alimin, dia pun pada akhirnya bertemu dengan Tan Malaka untuk membahas rencana revolusi. Tan Malaka menolak tegas rencana tersebut. Tan Malaka bahkan meminta bahwa keputusan tersebut harus dicabut karena dinilai dari segi organisasi masih belum matang. Alimin pun terkejut ketika melihat respon dari Tan Malaka. Pada awalnya, para tokoh PKI berpikir bahwa Tan Malaka akan setuju dan mendampingi Alimin pergi ke Moskow untuk meminta bantuan persenjataan. Namun pada kenyataannya, Tan Malaka mengatakan PKI sama sekali belum siap melakukan revolusi. Setelah pertemuan tersebut, Alimin dan Musso pergi ke Moskow. Alimin dan Musso pun pada akhirnya meminta bantuan persenjataan. Kenyataannya, Komunis Internasional juga menolak rencana tersebut. Komunis Uni Soviet juga mengatakan jika rencana tersebut kurang matang. Dari kejadian ini, Musso dan Alimin akhirnya tetap menjalankan rencana mereka dan pemberontakan 1926 pun dimulai. Mereka pun mengumpulkan senjata untuk amunisi melalui Mr. Van Eyck, direktur firma Bond secara diam-diam. Dan pada November 1926, PKI memberontak melawan pemerintah kolonial Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Dengan dorongan aksi dari anggota PKI yang semakin kuat, para anggota PKI semakin dipengaruhi dorongan-dorongan anarkis, sehingga pada saat itu, PKI lebih mengikuti naluri memberontaknya daripada mengikuti keputusan yang masuk akal. Dari kejadian ini, banyak yang menjadi korban, termasuk para pejabat Belanda. Di mana-mana terjadi baku tembak, korban berguguran dari kedua belah pihak, dan pemberontakan ini pun pada akhirnya dibasmi oleh Belanda. Dari kejadian ini, ribuan orang dibunuh, dan sekitar 1.300 orang ditahan. Pemerintah kolonial memberikan hukuman mati terhadap pelaku kerusuhan dengan hukuman gantung. Lebih naasnya lagi, pemerintah Belanda mempertontonkan hukuman gantung kepada pelaku kerusuhan di muka umum. Sejumlah kader-kader partai dikirim ke Bovendigul, yaitu sebuah kamp tahanan di Papua. Banyak aktivis dan politikus non-komunis juga menjadi sasaran pemerintah kolonial Belanda dengan alasan membasmi kaum komunis. Pemerintah Belanda sejak saat itu mulai memperketat apapun yang berkaitan dengan PKI. Contoh, Sarekat Rakyat resmi dibubarkan pada Maret 1928. Sejak tahun tersebut, tidak ada lagi yang namanya PKI di Hindia Belanda. Partai ini pun resmi dibubarkan. Walaupun telah dibubarkan, pada kenyataannya, paham komunis masih tetap ada. Karena dinyatakan terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda, PKI pun bergerak di bawah tanah. Beberapa anggota PKI akhirnya memusuhi Tan Malaka. Mereka menuduh Tan Malaka sebagai pengkhianat partai, dan akhirnya
Tan Malaka dikeluarkan dari PKI. Dia pun pada akhirnya mendirikan partai baru, yaitu Partai Republik Indonesia. Walaupun PKI telah dibubarkan, namun paham komunis masih tetap ada. Maka setelah kemerdekaan Indonesia, PKI muncul kembali ke permukaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh dunia. Dan juga berhubungan pada saat itu, Perang Dunia Kedua berakhir dengan pihak sekutu menjadi pemenang. Maka berdasarkan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat mengembalikan wilayah-wilayah yang dijajah Jepang kepada pemilik koloni mereka masing-masing. Dan dari hal tersebut, Belanda kembali ke Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 29 September 1945, Allied Force Netherlands East Indie mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christison. Ternyata pasukan sekutu tersebut diboncengi oleh Nica yang pada saat itu dipimpin oleh Van der Plas. Tujuannya adalah agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Dan dari hal tersebut, perlawanan terhadap penjajah masih terus dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, sejak terbentuknya kabinet pertama yaitu Kabinet Syahrir, terjadi perbedaan tajam di antara tokoh nasional maupun tokoh-tokoh yang berhaluan kiri. Posisi Indonesia pada saat itu berada dalam dua pilihan. Yang pertama adalah tetap melanjutkan usaha diplomasi atau meneruskan dengan cara perang gerilya. Di sini, para nasionalis yang mendapat pendidikan tinggi menggunakan perjuangan diplomasi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di pihak militer dan tentara rakyat memilih perjuangan bersenjata. Pada tahap ini, Indonesia mendapat ujian yang sangat berat. Ketika Indonesia sedang menghadapi penjajah Belanda, di satu sisi terdapat oknum yang tidak suka dengan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Beberapa oknum ini menusuk dari belakang dan bahkan melakukan pemberontakan. Contohnya adalah pemberontakan Madiun oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Tujuan pemberontakan ini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu meruntuhkan Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Dan sekarang, bagaimana semua ini bermula? Dalam konteks politik Indonesia pada masa itu, terutama pada masa revolusi, itu memang ada polarisasi yang kuat dengan antara kekuatan Islam yang waktu itu lebih dekat dengan kekuatan nasionalis dengan kekuatan komunis. Dan mereka menganggap pertama adalah kaum birokrat, feudalis, pemimpin-pemimpin feudal itu musuh mereka. Semua dimulai pada 18 September 1948. Banyak orang berkumpul di kota Madiun. Mereka melakukan demo besar-besaran menentang hasil perjanjian Renville. Namun sayangnya demo ini berujung pada pemberontakan. Bisa dikatakan perjanjian Renville lah yang menjadi penyebab pemberontakan PKI di Madiun. Dalam perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Amir Syarifuddin menjadi imbas dari semua ini. Pada saat itu, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia menjadi delegasi dalam perundingan tersebut. Dan hasilnya justru merugikan Indonesia. Kekuasaan politik Amir Syarifuddin pun semakin lemah. Dan pada akhirnya, Kabinet Amir Syarifuddin digantikan dengan Kabinet Hatta. Dari kejatuhan ini, dukungan politik untuk Amir Syarifuddin hanya tersisa dari golongan kiri, yaitu Partai Komunis Indonesia. Hubungan Amir dan pendukungnya semakin kuat karena mereka kecewa dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Hatta. Misalnya, kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi yang mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Menurut Amir, kebijakan ini merugikan negara dalam hal militer. Sementara itu, di sisi lain, Kabinet Hatta membuat keputusan ini untuk mengurangi beban anggaran militer pada saat itu. Karena merasa kecewa, Amir Syarifuddin dan kelompoknya mendirikan organisasi FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat. FDR sendiri merupakan kelompok yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia, kemudian Partai Buruh Indonesia, dan termasuk Partai Sosialis Indonesia. Ketika konflik di antara Kabinet Hatta dan kelompok Amir semakin panas, lalu datanglah Musso. Musso merupakan salah satu tokoh dalam pemberontakan ini. Dia merupakan tokoh komunis Indonesia yang telah lama tinggal di Uni Soviet. Sepulangnya dari Uni Soviet pada 11 Agustus 1948, Musso mengunjungi Presiden Soekarno di Yogyakarta.
Yogyakarta pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Musso pun menyampaikan pandangannya kepada Soekarno tentang bagaimana Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Musso pun mengatakan jika Indonesia harus bekerja sama dengan Uni Soviet untuk meraih kemerdekaan. Gagasan tersebut ditolak tegas oleh Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Indonesia harus bersifat netral terhadap konflik yang terjadi di antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan dari hal tersebut, Musso dan Muhammad Hatta berselisih paham. Ketegangan dari perselisihan ini pun semakin memuncak dengan adanya upaya Amir dan Musso mendirikan negara Uni Soviet di Madiun. Jadi secara garis besar, alasan Amir dan Musso serta pihak komunis melakukan pemberontakan ini yaitu yang pertama adalah kecewa dengan pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah menganut paham komunis dan ingin merubah Indonesia menjadi negara komunis. Awal pemberontakan ini dimulai ketika FDR membuat aksi radikal di Surakarta. Karena organisasi ini bersifat radikal, maka TNI di bawah pimpinan Gatot Subroto turun tangan dan melibas kericuhan tersebut. Tapi sayangnya, kericuhan ini hanya sebuah taktik. Dan pada 18 September 1948, FDR membentuk pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Republik Soviet Indonesia, tepatnya di Madiun. Secara tidak langsung, FDR ini membuat TNI sibuk di Surakarta untuk mengatasi kericuhan. Dan di sisi lain, FDR membentuk pemerintahan sendiri di Madiun. 19 September 1948, Presiden Soekarno mengatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia. Dan Musso telah membentuk Republik Soviet Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa orang Indonesia harus memilih antara dia dan Muhammad Hatta atau Musso dan partai komunisnya. Musso pun membalas Soekarno. Dia mengatakan perang terhadap pemerintah Indonesia, ia berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Soekarno dan Hatta adalah budak imperialisme Amerika Serikat, pengkhianat dan penghindar Romusa. Dan pada 20 September 1948, operasi militer bergerak. Militer pun pada akhirnya menumpas pemberontakan di Madiun. Dan operasi ini pun dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Musso pun tewas dalam operasi ini, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap dan dieksekusi mati. Akibat dari pemberontakan PKI di Madiun, banyak korban yang berjatuhan, seperti para tokoh masyarakat, para ulama, dan termasuk para pejabat-pejabat pemerintahan. Di sisi lain, keberhasilan tentara Indonesia dalam memadamkan aksi PKI di Madiun juga berdampak terhadap diplomasi Indonesia di dunia internasional. Karena hal tersebut, pihak nasionalis Indonesia dapat meyakinkan pemerintah Amerika bahwa Indonesia adalah negara yang anti komunis dan bisa diajak kerjasama. Dan setelah pemberontakan tersebut, PKI ternyata masih tetap tidak dilarang. Partai komunis ini pun masih terus berfungsi. Karena PRRI Perbistan yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka tarik. PKI mulai kembali melakukan kegiatan penerbitannya seperti Surat Kabar Harian Rakyat dan termasuk Bintang Merah yang terjadi pada tahun 1950. DNI DIT yang sebelumnya kabur ke Cina kembali memimpin partai pada tahun 1950-an. Di sisi lain, di dunia internasional sedang terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Dan sekitar tahun 1960-an, kebijakan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno lebih memihak kepada blok timur. Hal ini disebabkan karena kekecewaan Presiden Soekarno terhadap sikap PBB dan negara barat lainnya yang dianggap kurang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat. Soekarno juga pada masa itu menganggap Malaysia sebagai boneka Inggris yang bertentangan dengan cita-cita anti-kolonial dan anti-imperialisme. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi DNI DIT. Di sini, DNI DIT bersama PKI juga mendukung kebijakan anti-barat yang diusung oleh Soekarno. Perlahan-lahan, PKI pun mulai masuk ke dalam pemerintahan seperti DNI DIT, diangkat menjadi Perdana Menteri Penasehat Soekarno pada masa itu. Berkembangnya PKI di bawah pimpinan DNI DIT menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Dan sekitar tahun 1965, dukungan dan keanggotaan PKI mencapai 3 juta orang. Diperkirakan pada masa itu, seluruh anggota dan organisasi yang berada di bawah PKI mencapai 1/5 dari seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Sebelum kita memasuki tentang pemberontakan G30 SPKI lebih jauh lagi, dari beberapa sumber yang aku telusuri, terdapat beberapa versi tentang pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama adalah versi Orde Baru.
Kemudian yang kedua adalah versi konflik internal TNI. Dan yang ketiga adalah intervensi CIA atau Blok Barat. Dan kalau begitu, mari kita telusuri satu persatu. Apa diminta menghadap presiden? Sekarang siap. Sekarang siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Beberapa di antara kita pasti tahu setiap tanggal 30 September, semua stasiun TV wajib menayangkan film yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Pada film tersebut, diceritakan bahwa PKI tidak hanya menculik para jenderal, tetapi juga disiksa dengan cara yang kejam. Para jenderal tersebut kemudian dibuang ke dalam sumur, yang kemudian diberi nama Lubang Buaya. Menurut versi Orde Baru ini, semuanya bermula pada masa pemerintahan Soekarno yang terbuka dengan berbagai macam ideologi. Presiden Soekarno mengusung yang disebut dengan Nasakong, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Dengan dinamika politik yang begitu beragam, masing-masing ideologi berusaha memperluas pengaruhnya, baik dalam masyarakat maupun dalam aspek pemerintahan. Menurut sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, mereka mengatakan tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Pada saat itu, muncul juga isu tentang Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dianggap akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Menanggapi isu tersebut, DN Aidit dan Syam Kamaruzam, yaitu Kepala Biro PKI, bekerja sama dengan Letkol Untung, yaitu pasukan pengamanan Presiden. Ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Mereka pun kemudian melakukan penculikan terhadap para jenderal yang diduga bergabung dengan Dewan Jenderal. Para jenderal ini kemudian diculik, disiksa, dan dipaksa mengakui jika mereka adalah anggota Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Keesokan harinya setelah aksi tersebut, Letkol Untung, dia mengumumkan melalui RRI bahwa pada dini hari, dia telah melakukan pengamanan terhadap Presiden dari para jenderal yang ingin melakukan kudeta. Kejadian penculikan tersebut pun kemudian diketahui oleh Maijen Soeharto. Soeharto pun langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari para jenderal yang hilang. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965 pada siang hari, Soeharto berhasil mengambil alih RRI yang diduga telah disusupi oleh PKI. Soeharto pun langsung mengumumkan bahwa penculikan tersebut dilakukan oleh PKI. Setelah pengumuman tersebut, berita-berita tentang penculikan jenderal, termasuk penyiksaan, dan sampai akhirnya dibunuh oleh PKI. Dari kejadian ini, operasi pembersihan PKI dan simpatisannya dilakukan di setiap penjuru Indonesia. Soeharto pun kemudian menerima surat perintah 11 Maret 1966, yaitu Super Semar. Isinya berupa perintah untuk Soeharto guna mengambil segala tindakan yang dianggap perlu mengatasi keamanan. Dan pada 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan mengatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Narasi pemerintahan Orde Baru ini yang dipimpin oleh Soeharto dapat kita uraikan bahwa pemerintah pada masa itu menjadikan film ini sebagai sarana propaganda untuk memperkuat legitimasi dan otoritas Soeharto sebagai pemimpin negara. Maka tidak mengherankan jika Soeharto digambarkan sebagai pahlawan yang mengatasi ancaman komunis dan mengembalikan stabilitas nasional. Di sisi lain, kita juga dapat menjabarkan bagaimana citra Soeharto dalam versi ini. Kita bisa melihat Soeharto sebagai pemimpin yang kuat, berani, dan karismatik. PKI juga digambarkan sebagai musuh yang jahat, dan Soeharto sebagai penyelamat yang menghancurkan ancaman tersebut. Perlu diingat sekali lagi bahwa versi ini adalah produksi pemerintah pada masa Orde Baru, dan kemudian membentuk persepsi masyarakat tentang peristiwa tersebut. Can you explain why? Why what? Why you didn't visit Indonesia for the last 22 years? What happened? Well, I'm banned. I can't go. And why was that? Well, there's two reasons, I think. The first reason was that after the coup d'etat or attempted coup d'etat of 1965, versi ini diuraikan oleh Benedict Anderson. Dia berpendapat Soeharto adalah dalang dari peristiwa penculikan tersebut. Dia juga mengatakan Soeharto memanfaatkan situasi dari konflik internal TNI. Known as the Cornell paper. yes, but in fact, its original title is Preliminary Analysis. It was done, 2.5 months after the coup. It was very preliminary.
And for a while, the military authorities tried to persuade me and my colleagues that we were wrong, that the army's version was true, but that was very difficult to accept. So they got tired of this. And in 1972, I was actually kicked out of the country. Menurut Benedict Anderson, pada masa itu, TNI terpecah menjadi dua faksi. Yang pertama adalah faksi tengah. Faksi ini sangat setia kepada Presiden Soekarno. Figur utama faksi ini adalah Ahmad Yani. Walaupun mereka juga kurang sepakat tentang ideologi Nasakom, tapi mereka tetap menghormati keputusan Soekarno. Yang kedua adalah faksi kanan. Faksi kanan adalah mereka yang menentang kubu faksi tengah. Figur utama dalam faksi ini adalah Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto. Faksi ini sangat khawatir dengan sikap politik Soekarno yang seringkali menganggap TNI sebelah mata, sehingga seringkali jenderal-jenderal dari faksi ini protes ke Soekarno. Antara tahun 1962 sampai 1966, TNI sangat sibuk menghadapi dua konflik militer, yaitu upaya merebut Irian Barat dan juga konfrontasi dengan Malaysia. Di tengah-tengah dua operasi militer tersebut, TNI merasa terganggu oleh gagasan Partai Komunis Indonesia, yaitu mereka mengusungkan gerakan yang disebut dengan Angkatan Kelima. Suara itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Angkatan Kelima ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mempersenjatai warga sipil, terutama kaum buruh dan petani. Tujuannya yaitu membantu Indonesia dalam konflik militer dengan Malaysia. Usulan ini kemudian menimbulkan kecurigaan di pihak militer. Menurut pihak militer, bahwa gerakan Angkatan Kelima sebenarnya adalah upaya PKI untuk menggunakan buruh dan petani melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan negara. Hubungan tegang antara PKI dan TNI menjadi penyebab timbulnya konflik baru di dalam TNI sendiri. And this coup basically said that the origins of the coup were conflicts inside the military, rather than, as the military said, it was plotted by the communists, which then justified the extermination of the Communist Party and the massacres of hundreds of thousands of people. Dari faksi tengah, yaitu mereka yang mendukung Soekarno, menganggap bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Soekarno harus dihormati dan diikuti, meskipun mereka juga khawatir dengan perkembangan PKI. Di sisi lain, faksi kanan memandang PKI sebagai ancaman bagi TNI dan rakyat Indonesia, sehingga mereka harus membatasi perkembangan PKI. Perselisihan yang terjadi ini merupakan titik awal dari peristiwa gerakan 30 September. Menurut pendukung hipotesis ini, peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dilakukan oleh TNI secara langsung. Ada 3 bukti yang dianggap kuat oleh para pendukung hipotesis ini. Yang pertama adalah hasil penelitian yang dikenal dengan Cornell Paper yang dilakukan oleh Benedict Anderson. Yang kedua adalah pembelaan yang disampaikan oleh Kolonel Latif, salah satu terdakwa gerakan 30S. Dan yang ketiga adalah hasil otopsi terhadap para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September. So that it was regarded as quite dangerous for the government. Because you attack the legitimacy of Soeharto. Hasil penelitian ini dengan jelas menyebutkan bahwa gerakan 30S adalah inisiatif beberapa perwira menengah TNI. Mereka pun mengetahui adanya upaya untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno oleh para jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Anderson tidak yakin bahwa PKI akan menggunakan kekerasan untuk merebut kekuasaan, karena hal itu akan menyebabkan benturan dengan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan membuat Presiden Soekarno bersekutu dengan militer. Dia juga menambahkan bahwa PKI di bawah pimpinan DN Aidit tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka untuk sebuah upaya yang bisa jadi gagal total. Karena menurut Ben Anderson, politik Indonesia pada zaman Soekarno cenderung berhaluan kiri atau komunis, sehingga PKI di bawah pimpinan Aidit tidak perlu melakukan cara kekerasan untuk melakukan perebutan kekuasaan. Benedict Anderson juga menambahkan bahwa gerakan 30 September sebagai pergerakan liar Letkol Untung dan anak buahnya untuk mengambil alih Angkatan Darat dan menghalangi kebijakan Presiden Soekarno. Kolonel Latif merupakan komandan Brigadir Infanteri Kodam Jaya pada tahun 1965.
Pada saat Latif dituduh terlibat G30S, Latif melakukan pernyataan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa Soeharto sebenarnya mengetahui tentang rencana penculikan jenderal-jenderal, tapi dia tidak mengambil sikap apa-apa. Dalam pembelaannya, Latif mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum penculikan, Latif datang melapor kepada Majen Soeharto di rumah sakit yang pada saat itu Soeharto sedang menjenguk anaknya. Latif mengatakan bahwa ada tentara yang akan menculik Ahmad Yani serta membawa mereka ke Presiden Soekarno. Karena menganggap bahwa Soeharto sudah mengetahui serta mendukung rencana ini, Latif pun lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah peristiwa tersebut, Kolonel Latif pun kebingungan karena para jenderal yang rencananya hanya diculik ternyata ditemukan tewas. Kolonel Latif juga mengungkapkan ide untuk menghadapkan para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno adalah ide mereka. Dalam wawancara Tempo, Kolonel Latif mengatakan kalau para jenderal tidak dijemput, yang terjadi adalah kudeta. Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dokter yang berikut ini yang bisa kalian lihat sendiri. Mereka menyatakan bahwa para tubuh jenderal tidak ditemukan adanya bekas penyiksaan. Korban diyakini tewas karena beberapa luka tembusan peluru, ditambah juga dengan luka benturan. Tidak ditemukan tanda-tanda bekas cungkilan mata, pemotongan alat kelamin seperti yang diklaim dari berita-berita media TNI. Ternyata, hipotesis ini juga punya bukti yang harus dipertimbangkan. Para sejarawan yang mendukung hipotesis ini percaya bahwa momentum konflik internal dalam kubu TNI dimanfaatkan sebagai momen peralihan kekuasaan, sekaligus menjadikan PKI sebagai kambing hitam yang merupakan musuh ideologi TNI pada masa itu. Setelah kita melihat dua versi hipotesis yang dirangkum berdasarkan catatan dan sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia, sekarang mari kita lihat sudut pandang dunia internasional. Dunia internasional memiliki catatan sejarahnya sendiri mengenai peristiwa gerakan 30 September. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi ketegangan antara dua kubu besar yang berperan penting dalam mengalahkan Jerman dan Jepang. Kubu pertama disebut Blok Timur yang terdiri dari Uni Soviet dan Cina yang menganut ideologi komunis. Sementara itu, kubu kedua yang disebut sebagai Blok Barat yang terdiri dari Amerika Serikat dan NATO yang sebagian besar menganut ideologi kapitalis. Ketegangan antara kubu ini tidak melibatkan pertempuran secara langsung, sehingga disebut sebagai Perang Dingin. Konflik yang terjadi sebenarnya adalah persaingan strategis untuk menguasai wilayah-wilayah yang strategis, seperti jalur perdagangan, sumber daya alam, serta hubungan bilateral di wilayah negara-negara. Jadi intinya adalah adu siasat dan persaingan tersebut dilakukan agar masing-masing kubu dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan ini, Indonesia dianggap sangat penting oleh kedua kubu tersebut. Mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang strategis dengan berbagai keuntungan seperti hubungan bilateral yang kuat, jalur perdagangan yang baik, pasar yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Kedua kubu ini berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan Indonesia agar negara ini bergabung dengan aliansi mereka. Mereka ingin mencari cara agar Indonesia berpihak pada mereka. Sementara itu, Soekarno menetapkan Indonesia sebagai anggota gerakan non-blok, yang artinya Indonesia memilih untuk tidak memihak pada kubu Barat maupun Timur. Sikap ini sangat mengkhawatirkan bagi Blok Barat karena mereka tidak ingin Indonesia mendukung ideologi komunis. Pada tahun 1957 sampai 1958, Indonesia menghadapi dua ancaman pemberontakan, yaitu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat dan pemberontakan Perjuangan Semesta di Makassar dan wilayah timur Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Indonesia menyadari adanya campur tangan dari Blok Barat, yaitu Amerika Serikat. Salah satu buktinya adalah penangkapan Allen Lawrence Polk, seorang tentara bayaran yang bekerja untuk CIA. Setelah itu, Presiden Soekarno mengalami perubahan pandangan politik yang signifikan terhadap Blok Barat dan lebih mendekatkan hubungan dengan Blok Timur. Puncaknya terjadi pada tahun 1964 ketika Soekarno memulai kampanye anti-Amerika dengan melarang film, buku, dan musik dari Amerika Serikat. Keadaannya pun semakin memburuk ketika Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Tentu saja, serangkaian gerakan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1964 sampai 1965 sangat mengkhawatirkan bagi Blok Barat. Amerika merasa terancam karena hubungan bilateral yang baik terhenti, jalur perdagangan terganggu, serta kerjasama ekonomi dan sumber daya alam menjadi sulit dilakukan.
Mereka pun sangat takut jika Indonesia resmi bergabung dengan Blok Timur dan menganut ideologi komunis. Lalu, bagaimana strategi Amerika untuk mendapat kembali dukungan dari Indonesia? Beberapa sejarawan yang meneliti keterlibatan CIA mengatakan Blok Barat atau CIA memanfaatkan konflik internal di TNI untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan sambil menyalahkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalangnya. Dengan terjadinya peristiwa 30 September 1965, Indonesia pun pada akhirnya mengalami perubahan pandangan politik yang sangat anti-komunis. Bagi Blok Barat, terutama Amerika Serikat, jelas sangat diuntungkan. Pertama, pemerintahan Soekarno mengalami kekurangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Yang kedua adalah Indonesia mulai melihat ideologi komunis yang dominan di Blok Timur sebagai ideologi yang berbahaya, sesat, dan membahayakan NKRI. Orang-orang yang mendukung hipotesis ini akhirnya mendapatkan bukti yang kuat pada tahun 1990-an. Contoh, seorang mantan agen CIA bernama Kathy Katane mengungkapkan keterlibatan CIA dalam peralihan kekuasaan tahun 1965 dan upaya penghapusan ideologi komunis di Indonesia. Pada tahun 1999, CIA juga membuka dokumen-dokumen rahasia terkait konflik internal di Indonesia seperti telegram dari Kedutaan Amerika Serikat. Selanjutnya, Wikileaks juga mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia Amerika yang mengungkapkan dukungan Amerika Serikat terhadap peralihan kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965. CIA dan NSA membuka dokumen-dokumen rahasia mereka pada Oktober 2017. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia ke-39 dari Amerika Serikat. Dokumen-dokumen yang beredar ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Amerika Serikat dalam peristiwa tragis tersebut. Sesudah menghancurkan orang-orang yang membunuh para jenderal, Soeharto beserta militernya meluncurkan sebuah kampanye pembasmian terhadap simpatisan PKI. Antara Oktober 1965 dan Maret 1966, dalam kampanye pembasmian ini, 500 orang yang dituduh pendukung PKI dibunuh hingga 1 juta orang ditahan. Dengan munculnya Soeharto sebagai orang yang benar-benar anti-komunis, jelas untuk Amerika Serikat ini adalah sesuatu yang menguntungkan. Pejabat Amerika Serikat secara aktif mendukung upaya Soeharto dalam menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Menurut Robert J. Martins di dalam The Washington Post, mereka mungkin telah membunuh banyak orang, dan aku mungkin memiliki banyak darah di tanganku, tapi itu bukanlah hal yang buruk. Dampak dari peristiwa ini juga dianggap sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar pada abad 20, dan peristiwa ini sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Siapapun dalangnya, dari sini kita bisa melihat bahwa sejarah adalah sebuah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah, dari hal tersebut bisa menjadi sarana pembelajaran bagi kita semua untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ingatlah sejarah dan jadilah bagian dari masa depan yang lebih baik.